Kecelakaan brutal dan beruntun yang Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Pemirsa, 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun. Insiden kecelakaan lalu lintas usai terlibat tabrakan dengan truk trailer saat hendak berangkat ke sekolah. Pemirsa, seorang pemotor wanita tewas usai kecelakaan antara sepeda motor dengan truk terjadi. Kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang Oleh karena itu bagi saya ketika jalan rusak itu bukan sekedar urusan tambal sulam. Itu adalah tanda bahwa pemimpin daerah, nah ini saya harus katakan juga, lupa pada tanggung jawabnya. Jadi kasat-kasat lantas, dirlantas, Pak Kakor, perintahkan dia untuk bertemu itu dengan dinas-dinas perhubungan. Tanggung jawab dia itu untuk jalan yang rusak itu. Takdir, ya sudahlah gitu. Saya bilang tidak. Tidak ada takdir dalam kecelakaan yang bisa dicegah. Tidak ada takdir dalam kelalaian kita untuk membangun sistem transportasi yang aman. Tidak ada takdir dalam keputusan kita untuk menunda tindakan yang seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Menurut data WHO, di dunia, jumlah orang yang meninggal setiap hari di jalanan, itu datanya tinggi sekali. 3 orang per sekian menit. Di kita 3 orang per jam. Dan kalau dihitung besar sekali itu. Karena itu jikalau teman-teman tadi membuat konsentrasi khusus soal lalu lintas ini super penting karena menyangkut nyawa manusia. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita angkat karena tahun 2023 jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia 152.008 peristiwa. Besar itu, Pak. Tidak saya katakan ini kesalahan polisi, bisa saja juga jalannya yang rusak, ugal-ugalan dan seterusnya. Tapi apapun itu, itulah soal kita. Dari jumlah itu 27.859 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kita memberi empati yang luas, yang dalam kepada masyarakat yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Karena itu Pak Kakor Lantas dan kawan-kawan semua, tugasmu sangat mulia. Kalau yang lain di sana kan nangkepin penjahat, Pak. Biasa itu. Tapi mencegah kematian saya kira jauh lebih mulia. Dan di situ negara harus hadir. Angka-angka yang meninggal itu kan cukup banyak. Memang populasi kita semakin besar dari tahun ke tahun. Jumlah kendaraan bermotor juga harus bertambah setiap tahun. Tapi apakah Pak Kakor Lantas di Lantas semua melaporkan angka-angka itu meninggal dunia sekedar angka yang disampaikan? Saya bilang tidak, itu manusia. Itu soal nyawa. Jadi ini harus konsentrasi kita. Nah, ironinya adalah setiap kali ada kegagalan negara hadir di jalanan, itu ironi. Ada polisi, ada rambu-rambu, ada anggaran, tapi selalu tak cukup. Memang sangat kompleks ini, sangat kompleks. Dan setiap nyawa yang hilang adalah tanda bahwa keselamatan masih menjadi barang mewah di negeri ini. Setiap nyawa adalah tanda bahwa negara telah abai terhadap fungsi utamanya melindungi segenap rakyat Indonesia. Jadi Pak Kakor Lantas, nanti Februari kau tinggalkan pengabdianmu ini. Saya memberi hormat yang tinggi karena Anda mengurus begitu banyak manusia di jalanan. Kalau manusia di kantor-kantor biasa itu, tangkap sana periksa itu biasa. Tapi melihat Pak polisi ketika ada tabrakan, dia mengangkat, darah kena ke badannya, dihantarkan ke rumah sakit. Saya kira Anda luar biasa. Karena itu izinkan saya menyampaikan respek yang tinggi terhadap seluruh karya-karya besar Anda menyelamatkan manusia di jalan raya. Oleh karena itu bagi saya ketika jalan rusak itu bukan sekedar urusan tambal sulam. Itu adalah tanda bahwa pemimpin daerah, nah ini saya harus katakan juga, lupa pada tanggung jawabnya. Jadi kasat-kasat lantas, dirlantas, Pak Kakor, perintahkan dia untuk bertemu itu dengan dinas-dinas perhubungan. Tanggung jawab dia itu untuk jalan yang rusak itu. Ketika kendaraan tidak layak, jalan masih melenggang bebas, itu adalah pengingat bahwa Kementerian Perhubungan
abai pada pekerjaannya. Nah, ini pimpinan saya senang tadi Anda buka, karena seolah-olah asal ada masalah di jalanan, urusan Pak Polisi. Jadi kita harus bacakan tadi 5 butir itu benar. Dari 5 butir itu, butir kelima saja yang tanggung jawab kita semua. Nah, karena itulah, jangan pernah lagi kita berkata bahwa kita enggak hadir. Dan jangan lagi bilang itu takdir Bang Hinca. Takdir, ya sudahlah gitu. Saya bilang tidak. Tidak ada takdir dalam kecelakaan yang bisa dicegah. Tidak ada takdir dalam kelalaian kita untuk membangun sistem transportasi yang aman. Tidak ada takdir dalam keputusan kita untuk menunda tindakan yang seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Ini bukan takdir, ini adalah kealpaan kolektif kita.